Pemirsa, kebebasan berpendapat di pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo tengah menjadi perbincangan hangat. Tak sedikit tokoh mengeluh tak leluasa memberi masukan kepada pemerintah karena selalu diserang pasukan siber. Hadirnya buzzer yang selalu menjadi tameng bagi pemerintah ini pun disebut-sebut menjadikan kritik sebagai barang mahal sebab bisa saja menjadi kasus hukum. Berikut laporan utama, buzzer mematikan kritik. Kicauan nyaring muncul dari Kwik Wanji dalam laman media sosialnya. Ekonom senior ini merasakan ketakutan yang mendalam. Bahkan Kwik tak segan membandingkan dengan zaman Orde Baru yang disebutnya sebagai era tabu untuk mengemukakan pendapat yang berbeda dengan pemerintah. Curhatan singkat Kwik turut diamini oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Menurut pria kelahiran Pati yang pernah moncer menjadi pejabat negara di era Presiden Gus Dur dan Megawati ini, kebebasan berpendapat saat ini selalu dibayangi oleh serangan para buzzer yang bisa saja mengodal-adil pribadi seseorang, bahkan mengantarkannya ke ranah hukum. Kecemasan serupa juga dialami oleh Sujiwo Tejo, sang budayawan. Niatan hanya berkicau terkait antrian vaksin COVID-19, akun pribadinya dihujani dengan berbagai nyinyiran. Misalkan saya contoh, saya memposting bahwa saya nggak ikut-ikutan bahwa saya siap divaksinasi di awal-awal vaksinasi Januari menjelang tanggal 13 itu. Iya. Itu pun aku diserang. Nah, kalau sudah serangan pribadi, kata-kata kebun binatang udah itu namanya buzzer penumpang gelap. Saya nggak tahu, bisa jadi bukan dari pihak Pak Jokowi, bisa jadi loh. Di tengah kekhawatiran masyarakat, Presiden Jokowi dalam pidatonya justru rindu kritikan yang bisa membangun pelayanan lebih baik lagi. Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi, dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan. Namun peran buzzer yang kian marak justru menggoda tanya, bergerak atas nurani atau ada dalang yang mengkomando mereka? Lantas bagaimana sikap pemerintah? Benarkah legowo atau setengah hati menerima kritikan? Pemerintah tidak memiliki buzzer. Sekali lagi ya, pemerintah tidak memiliki buzzer. Pemerintah itu misalnya dalam upaya vaksinasi dan COVID memakai influencer. Contohnya adalah Raffi Ahmad. Selama 6 tahun Presiden Joko Widodo menjadi presiden, beliau tahu persis bahwa kritik masyarakat itulah yang membuat kebijakan-kebijakan pemerintah maupun program-program pemerintah menjadi lebih baik. Jadi beliau menganggap bahwa kritik itu sebagai jantung demokrasi, dan yang kedua juga kritik itu adalah alat untuk memperbaiki kebijakan dan program pemerintah, dan itu yang beliau lakukan, dan juga menghimbau sebenarnya kepada masyarakat jangan takut mengkritik, baik melalui media massa, media sosial, atau bahkan berunjuk rasa, asal membaca baik-baik, yaitu Undang-Undang Dasar, kemudian juga peraturan perundangan yang ada. Paling tidak membaca Undang-Undang ITE untuk di media sosial, kemudian juga membaca misalnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang tata cara berunjuk rasa. Insya Allah kalau mengikuti semua aturan yang ada, tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada seorang pun yang akan ditangkap. Pernyataan istana yang selalu membuka peluang kepada siapa saja untuk berpendapat lain, bahkan mengkritisi pemerintah, dirasa tak sejalan dengan para pegiat media sosial yang mendapat serangan buzzer.
Pemerintah seolah tutup mata dengan perundungan yang terjadi. Tak jarang, niatan menyampaikan keluh kesah justru berujung dengan jeratan Undang-Undang ITE. Saya pikir fantasi kita, apa yang ada di kepala kita soal perlindungan itu harus dilebarkan sedikit, ya. Bukan hanya sekedar orang menyatakan sesuatu lalu kemudian dilindungi, tapi struktur peraturan undang-undangan itu juga kewajiban buat pemerintah dan DPR untuk menyediakan dia lebih ramah dengan ekspresi. Kita semua paham ya, yang namanya undang-undang ITE misalnya, itu sama sekali tidak dibuat untuk kritikan awalnya, itu dibuat untuk transaksi elektronik. Saya pun sering mengalami itu, tiba-tiba dikirimin apa, dicoba diambil akun handphone dan lain-lain sebagainya. Nah, undang-undang ITE kan sebenarnya bergerak di wilayah itu, tapi kemudian itu berubah dalam penggunaannya, seakan-akan berubah ke arah alat pemusnah massal untuk semua ujaran apapun yang ada dengan menggunakan media sosial. Nah, saya pikir bahwa kalau kita berpikir di kepala dengan baik soal apa yang dimaksud dengan perlindungan, ya negara harus menyediakan perlindungan itu. Peranan buzzer juga sudah berubah dari fungsinya. Dari penyampai pesan secara masif ke masyarakat menjadi pembela junjungannya. Memang, para buzzer juga mempunyai hak yang sama untuk berpendapat secara bebas. Tapi kerap berakhir dengan penyerangan kepada pengkritik, bahkan sampai mengorek aib personal. Saya kira pertama pemaknaan buzzer itu sekarang sudah berlebihan. Gitu. Artinya maknanya sudah menjadi negatif. Gitu. Padahal buzzer itu juga fungsinya sebagai campaigner atau juru kampanye yang membantu siapapun, bukan hanya pemerintah, untuk mensosialisasikan produk, kebijakan, maupun juga aspek-aspek lain dalam pemerintahan. Nah, terkait dengan buzzer yang marak di sosial media, betul bahwa buzzer memiliki hak untuk menyatakan pendapat. Gitu. Tetapi tentu saja harus dilihat dalam konteks yang lebih luas. Apabila kita ingin menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia, yang pertama itu tidak boleh menyerang personal, pribadi, apalagi kemudian suku, agama, ras maupun latar belakang sosial. Karena itu yang jadi prinsip dari perlindungan hak asasi manusia.